Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Hamareta Widianti dari Prodi D3 Kebidanan semester 1 Stikes Bina Cipta Husada. Di sini saya akan menjabarkan materi tentang tahap persalinan 1, 2, 3, alat aksi dan nifas. Simak penjelasan berikut ya. Nah, tahap persalinan itu ada 3. Yang pertama adalah persalinan pertama, pembukaan. Yang kedua adalah tahap pengeluaran janin, dan yang ketiga adalah pengeluaran plasenta. Yang persalinan pertama yaitu dimulai dari kontraksi teratur hingga pembukaan servis lengkap 10 cm. Dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Fase laten adalah pembukaan servis hingga 3-4 cm, sedangkan fase aktif pembukaan serviknya 4-10 cm, kontraksi lebih kuat dan sering. Hormon yang mempengaruhi itu ada 3, yaitu 1. Hormon oksitosin, 2. Prostaglandin, dan 3. relaksin. Hormon oksitosin yaitu tujuannya merangsang kontraksi rahim. Yang kedua, prostaglandin yaitu untuk membantu melunakkan dan membuka serviks. Yang ketiga, relaksin bertujuan untuk melenturkan jaringan panggul untuk mempersiapkan kelahiran. Yang kedua, tahap persalinan kedua yaitu tahap pengeluaran janin. Dimulai dari pembukaan lengkap hingga bayi lahir. Ibu biasanya merasakan dorongan untuk mengejan. Hormon yang mempengaruhi tahap persalinan kedua yaitu hormon oksitosin dan endorfin. Hormon oksitosin yaitu untuk memperkuat kontraksi rahim, untuk mendorong bayi keluar, sedangkan endorfin mengurangi rasa nyeri secara alami. Yang ketiga, tahap persalinan ketiga yaitu pengeluaran plasenta. Dimulai setelah bayi lahir hingga plasenta keluar. Kontraksi rahim membantu memisahkan plasenta dari dinding rahim. Hormon yang mempengaruhi tahap persalinan ketiga yaitu ada 1, ada hormon oksitosin membantu kontraksi rahim untuk pengeluaran plasenta dan mencegah pendarahan. Baik, yang kedua ada pemantauan pasca bersalin. Pemantauan pasca bersalin ini dilakukan untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi. Aspek yang dipantau pada ibu, kondisi uterus, yaitu kontraksi dan perdarahan, luka jahitan, tidak bengkak atau bernanah, tanda vital, tekanan darah, dan suhu tubuh. Kondisi psikologis, mendeteksi baby blues atau depresi postpartum. Aspek yang dipantau pada bayi yaitu berat badan dan tanda vital, warna kulit, dan pola menyusu dan buang air. Kunjungan ibu pasca bersalin yaitu kunjungan pertama hari ke-6-7 pasca melahirkan, kunjungan kedua minggu kedua pasca melahirkan, kunjungan ketiga minggu ke-6 pasca melahirkan. Tahap berikutnya tahapan letaksi yaitu dimulai sejak kehamilan hingga masa menyusui. Hormon yang terlibat ada prolaktin, estrogen, dan progesteron. Hormon prolaktin yaitu bertanggung jawab atas produksi ASI di kelenjar susu. Sedangkan hormon estrogen dan progesteron menghambat letaksi selama kehamilan, kadar turun setelah melahirkan, kemungkinan ASI diproduksi. Yang kedua ada pelepasan ASI, let down reflex. Refleks yang memungkinkan ASI keluar dari kelenjar susu ke puting. Hormon yang terlibat ada oksitosin, merangsang kontraksi kelenjar susu sehingga ASI mengalir ke puting. Yang terakhir, masa nifas puerperium, periode 6-8 minggu setelah bersalin, di mana tubuh ibu kembali ke kondisi sebelum kehamilan. Perubahan fisiologis 1. Evolusi rahim, proses pengecilan rahim sehingga kembali ke ukuran normal. Hormon yang terlibat ada oksitosin membantu kontraksi rahim untuk mengecil. Yang kedua, penghentian logia perdarahan. Logia adalah darah dan jaringan yang keluar dari rahim pasca melahirkan. Hormon yang terlibat yaitu ada hormon oksitosin untuk mengurangi perdarahan dengan
mempercepat kontraksi rahim. Yang ketiga ada pemulihan hormon, ada dua, yaitu prolaktin dan estrogen. Hormon prolaktin yaitu tetap tinggi jika ibu menyusui, menekan ovulasi dan menstruasi. Sedangkan estrogen dan progesteron kembali ke kadar normal jika ibu tidak menyusui. Yang keempat, peningkatan ikatan ibu dan bayi, yaitu hormon yang mempengaruhi ada oksitosin, meningkatkan hubungan emosional antara ibu dan bayi selama menyusui. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.